Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami atau channel kami Semabra Channel SMA Ibrahim Wongsorjo. Alhamdulillah untuk hari ini saya ngeliput kegiatan EGMP Ekonomi se-Kabupaten Banyuwangi, dan alhamdulillah untuk pematerinya sekarang adalah dari BI ya. Dari BI Bank Indonesia yang akan memberikan materi kepada teman-teman guru ekonomi se-Kabupaten Banyuwangi. Yuk, gimana keseruannya, kita ikutin terus di channel saya. Adalah 1 juta lembar uang yang beredar itu dibanding 3, jauh lebih murah. Kenapa? Karena memang fitur-fitur yang dikeluarkan itu memang jauh lebih canggih. Seperti tadi itu yang gambarnya apa tadi, bunga itu OVMI. Kalau sebelumnya kan istilahnya optical variable ink. Kalau di sini optical variable magnetic, ada magnetnya I. Itu yang paling susah dimasukkan. Tapi masalahnya gini, mungkin Bapak Ibu pernah, ada yang pernah dapat uang palsu nggak? Biasanya kondisi uang palsunya tuh bagus sama jelek, Bu? Si bagus ya. Hampir sama. Biasanya orang cenderung, wah ini uangnya bagus nih, lebih tertarik ya dipakai ya, bagus daripada uang yang jelek tapi asli gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu yang salah satu menjadi pertimbangan yang kedua adalah uang rupiah yang emisi 22 itu lebih tahan lama, masa edarnya lebih lama. Kenapa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Ini dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia. Silakan sambil sharing aja, nggak apa-apa. Karena kan sama Bapak Ibu gak bisa ngasih materi kayaknya, aduh, itu sudah di luar kepala itu. Ada yang bisa dia mungkin dihubungkan nih sama kondisi geografis Indonesia, silakan. Ya, silakan. Dari bahan pembuatnya mungkin. Bahan pembuatnya iya. Tapi kalau juga dihubungkan kondisi geografis Indonesia lebih lama. Kenapa kok lebih lama? Contoh nih ya, Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan gitu kan. Kepulauan dipisahkan oleh laut. Nah, uang kalau ketemu yang kadang bisa ke laut ya. Jadi kalau misalnya contoh kertas aja deh, kalau kena basah kertasnya itu jadi lebih cepat rusak, lebih cepat lusuh. Itulah kenapa uang tahun emisi 2022 itu dibuat lebih tahan lama. Iya, lebih tahan. Karena mau gak mau kan kita pasti uang itu pasti sering juga beredar di pesisir ya, di pinggir ya. Mungkin kalau Indonesia itu gabung semua, pesisirnya mungkin di pinggir aja. Kita kan satu pulau gitu. Karena memang ketahanannya itu bisa kuat sampai 36.000 lipatan. Bisa dicoba di rumah, nggak bisa, Bu. 36.000 lipatan gitu. Karena kenapa? Semakin uang itu lebih tahan lama, masa edarnya lebih lama, maka uang itu didapat sama masyarakat. Ciri-ciri keasliannya itu masih semakin masih utuh ya. Contohnya kalau orang yang lusuh misalnya, jelek gitu ya, warnanya buram gitu ya, padahal asli gitu. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman ditolak? Iya, orangnya jelek gitu ya, itu kan begitu. Iya. Ya. Terus gimana? Terpaksa iya seperti itu kan? Iya. Jadi harapan kami adalah dengan uang emisi 2022 dan melalui Bapak Ibu, jadi uang itu menjadi tahan lama gitu. Karena rata-rata itu uang yang kami musnahkan setiap hari itu sekitar, ya, dulu saya jelaskan ya, 1 miliar lebih, sekitar
20 sampai 30 miliar per hari. Jadi kalau sesuai data terakhir itu dalam 1 tahun kami musnahkan sekitar 5,8 triliun. Itu se-Indonesia. Jember aja Pak. Ya maksudnya di wilayah kerja Bali Jember, sorry. Wilayah kerja Bali Jember kan di 5 kabupaten ya. 5,8 kebetulan berapa itu? 1 tahun. Ya. Kebetulan yang tahun ini saya yang menghitung soalnya. Uang Iya. semua ya? Iya silakan Bu. Manfaatnya. Oke. Nah, kalau di kami kebijakan utamanya itu ada 3. Yang pertama kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Yang moneter ini yang terkait inflasi dan teman-temannya itu. Kemudian makroprudensial, dan yang terakhir yang sistem pembayaran terbaru yang mulai dari KRIS, BIFAS, GPN. Oh ya, tahu GPN? Ya, itu yang agak Amerika mulai takut-takut ya. Nah, terkait KRIS itu ya itu juga lagi rame, itu punya kita sendiri ya. KRIS, BIFAS, GPN itu punya Indonesia, bukan Visa atau Mastercard yang punya luar ya, punya luar seperti itu. Next. Nah, ini kalau ini struktur sih, struktur Bapak Ibu. Nah, ini yang ini kurang lebih sama, bahwa kita juga menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi nilai rupiah, nilai tukar ini memang volatile, naik turun, tergantung apa yang terjadi di pasar. Namun kita usahakan dijaga supaya stabil. Kenaikan itu memang tidak dapat dihindari, hanya bisa dikendalikan. Seperti ibaratnya penyakit mungkin ya, kalau penyakit sudah itu udah, jadi kita hanya bisa meredam supaya tidak lebih parah seperti itu. Makanya target dari pemerintah juga biasanya sekitar 2,5 plus ya, plus minus 2,5% seperti itu ya inflasinya. Itu yang terkait stabilitas nilai rupiah. Yang kedua terkait stabilitas sistem pembayaran, selama tidak ada kerusakan yang sistemik, kita jaga kestabilan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, stabilitas sistem keuangan. Next. Wah, habis sudah deh. Ini peserta terganteng ini MGMP ini guys. Itu ada di sana. ITS dalam kegiatan double track itu juga sama, mau pakai QRIS. Ayo Bu, sekolah-sekolah untuk mendaftarkan kusnya QRIS. Nah, ternyata yang benar adalah KRIS. Inilah manfaatnya kita belajar bareng. Oke, terima kasih Pak Fendi, Pak Isan. Ada pantun. Mohon catatnya gitu. Ingin baca mana Qurannya? Sambal pedas mana kulupannya? Terima kasih atas kehadirannya. Esok ditunggu kedatangannya. Oke, kami keluarga besar MGMP Ekonomi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan hari ini bisa lagi ada kegiatan lain yang lebih menantang. Kemarin kita sudah komunikasi tentang pasar modal nih, tetapi kemarin Pak Mendibu itu OJK. Nah ini kemarin saya minta personal. Oke lur, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di komen di Semabra Channel SMA Ibrahim Wongsorjo. Dan mudah-mudahan EGMP Kabupaten Banyuwangi, Guru Mapel Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, mudah-mudahan kompak selalu dan bermanfaat bagi anak bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.